Yang pertama kita akan bahas dulu apa itu desain faktorial eksperimen. Montgomery tahun 2008 menyatakan bahwa desain of eksperimen untuk pertama kali diperkenalkan oleh Sir Ronald Fisher sekitar tahun 1920 hingga 1930. Konsep design of experiments pertama kali dimanfaatkan pada Rothamsted Agricultural Experimental Station di kota London, Inggris. Menurut Santosa tahun 2010, desain faktorial adalah desain eksperimen dengan adanya dua atau lebih variabel independen yang dimanipulasi. Istilah variabel independen pada desain faktorial itu diganti dengan faktor. Desain faktorial melibatkan variasi lebih dari satu faktor dalam eksperimen, di mana faktor-faktor tersebut dapat berupa variabel kategorikal atau kontinu dengan lebih dari dua tingkat. Dengan desain ini, peneliti dapat menguji efek utama dari setiap faktor serta interaksi antar faktor, memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi. Selanjutnya kita akan bahas tentang langkah-langkah untuk memilih faktor dalam desain faktorial. Yang pertama, kita perlu menentukan tujuan penelitian. Identifikasi tujuan utama dari hasil penelitian, apa yang ingin kita capai. Memahami tujuan ini akan membantu dalam memilih faktor yang relevan. Yang kedua, yaitu identifikasi variabel yang penting. Memilih variabel yang memiliki potensi untuk mempengaruhi hasil. Ini bisa termasuk variabel independen atau faktor dan variabel dependen atau hasil. Misal, dalam penelitian pertumbuhan tanaman, faktor seperti cahaya, air, dan jenis tanah itu bisa dipertimbangkan. Yang ketiga, yaitu kita perlu mempertimbangkan relevansi teoritis. Kita perlu memilih faktor berdasarkan teori atau literatur yang sudah pernah ada. Faktor-faktor yang telah terbukti berpengaruh dalam studi sebelumnya harus dipertimbangkan untuk meningkatkan validitas penelitian. Selanjutnya, yang keempat, kita perlu mengevaluasi ketersediaan sumber daya. Kita harus memastikan bahwa sumber daya yang terdiri dari waktu, biaya, dan fasilitas itu tersedia untuk menguji semua faktor yang dipilih. Desain faktorial dapat menjadi kompleks, oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa semua kombinasi tingkat faktor itu dapat diuji. Selanjutnya, yang kelima, kita perlu memperhatikan kombinasi tingkat faktor. Yang perlu kita lakukan adalah menentukan jumlah tingkat untuk setiap faktor. Nah, setiap faktor harus memiliki dua atau lebih tingkat untuk memungkinkan analisis interaksi antar faktor-faktor tersebut. Misal, jika satu faktor adalah jumlah cahaya, tingkatnya bisa berupa rendah, sedang, dan tinggi. Lalu, yang keenam, kita perlu mempertimbangkan interaksi antar faktor. Kita harus memikirkan tentang kemungkinan-kemungkinan interaksi antara faktor-faktor yang kita pilih. Interaksi ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, yang ketujuh, kita perlu melakukan uji kelayakan. Nah, sebelum melaksanakan eksperimen, kita harus melakukan uji kelayakan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa desain eksperimen dapat dilaksanakan dengan baik dan bahwa semua faktor itu dapat diukur secara akurat. Yang terakhir, kita harus melakukan replikasi dan randomisasi. Kita perlu merencanakan replikasi untuk meningkatkan keandalan hasil dan menggunakan randomisasi untuk menghindari bias yang kemungkinan terjadi dalam perlakuan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh penerapan. Desain ini itu kan melibatkan beberapa faktor, yaitu faktor perubahan libat aktif dan atribut yang digarap bersama-sama sekaligus, yaitu terdiri dari dua faktor. Dengan kata lain, peneliti itu dapat melihat bagaimana salah satu variabel itu menjadi penengah yang lainnya, atau variabel penengah tersebut sebagai variabel moderator. Nah, contoh penerapannya gimana sih? Sebagai contoh nih, dalam penelitian tentang pertumbuhan tanaman, peneliti itu mungkin mempertimbangkan dua faktor, yaitu jumlah cahaya rendah, sedang, atau tinggi, dan tingkat air rendah, sedang, atau tinggi. Desain faktorial itu memungkinkan pengujian semua kombinasi dari tingkat cahaya dan air untuk melihat bagaimana interaksi keduanya mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Fiska Adelin, saya akan melanjutkan materi ke prinsip desain faktorial. Nah, yang pertama itu ada variasi faktor. Di desain
faktorial ini melibatkan variasi lebih dari satu faktor. Nah, faktor-faktor ini juga dapat bersifat kategorikal atau kontinu, dan eksperimen dapat melibatkan lebih dari dua tingkat faktor. Yang kedua itu ada interaksi antar faktornya. Nah, di prinsip ini mengacu pada kemampuan desain faktorial untuk memeriksa interaksi antar faktor. Artinya itu, efek satu faktor dapat bervariasi tergantung pada tingkat faktor lainnya. Dan yang ketiga ada kombinasi tingkat faktor. Nah, desain faktorial ini mencakup semua kombinasi tingkat faktor yang diuji. Nah, ini juga memungkinkan peneliti melihat dampak setiap faktor pada setiap tingkat faktor lainnya. Dan yang keempat ada replikasi, yaitu untuk meningkatkan keandalan hasil, penting untuk melakukan replikasi atau pengulangan pengukuran di setiap kombinasi tingkat faktor. Nah, ini juga membantu mengidentifikasi variabilitas dan keandalan hasil. Prinsip yang kelima itu ada randomisasi. Randomisasi itu membantu menghindari bias yang mungkin muncul akibat faktor-faktor yang tidak dikontrol. Dengan cara ini, hasil eksperimen juga dapat lebih umum dan dapat diandalkan. Dan yang keenam ada analisis statistik. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya menggunakan metode analisis statistik yang tepat untuk mengidentifikasi efek utama dan interaksi antar faktor. Nah, analisis statistik ini juga membantu menentukan apakah perbedaan yang diamati signifikan secara statistik ataukah hanya kebetulan. Dan yang ketujuh ini ada pertimbangan etika dan keamanan. Nah, peneliti juga harus mempertimbangkan aspek etika dan keamanan dalam merancang dan melaksanakan eksperimen. Ini juga termasuk perlindungan hak dan kesejahteraan subjek penelitian, serta memastikan bahwa eksperimen aman dan dapat dijalankan secara etis. Kan ada kontrol faktor eksternal. Nah, upaya ini harus dilakukan untuk mengontrol faktor-faktor eksternal atau variabel lain yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Nah, ini juga membantu menjaga validitas internal eksperimen. Kemudian 9 ada tujuan klarifikasi. Nah, penelitian dengan desain faktorial harus memiliki tujuan klarifikasi yang jelas. Peneliti juga harus memahami apa yang ingin dicapai dan bagaimana faktor-faktor yang diuji dapat memberikan wawasan terhadap pertanyaan penelitian. Kemudian yang terakhir ada komunikasi hasil dengan jelas. Nah, hasil eksperimen faktorial ini harus dikomunikasi dengan jelas dan transparan. Ini termasuk mendokumentasikan dengan baik desain eksperimen, metode pengambilan data, dan interpretasi hasil. Kemudian ada penggunaan desain faktorial. Nah, desain faktorial ini dapat digunakan apabila ada sebuah atau beberapa VS yang dikontrol dengan memasukkannya ke dalam penelitian dan dijadikan VB. Dengan demikian, pada desain faktorial dimungkinkan dilakukannya kontrol yang lebih banyak dibandingkan desain yang lainnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, seringkali suatu VB yang diduga dapat berpengaruh terhadap VT. Nah, sulit sekali dikontrol dengan teknik kontrol yang lain. Karena itu, lebih baik VS tersebut diikutsertakan dalam penelitian dengan menjadikannya VB dengan menggunakan desain faktorial, sehingga dapat diketahui juga bagaimana pengaruhnya terhadap VT. Selain itu, desain faktorial juga digunakan apabila ingin mempelajari pengaruh interaksi dari beberapa VB terhadap suatu gejala. Nah, hal ini juga mungkin dilakukan karena dalam kondisi sehari-hari seringkali sulit untuk memisahkan penyebab dan menelitinya satu persatu untuk dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap suatu gejala. Bahkan, dalam kenyataannya, seringkali sebuah kejadian dipengaruhi oleh lebih dari sebuah penyebab. Ada jenis-jenis desain faktorial. Nah, ada 3 jenis desain faktorial, yaitu randomized factorial design, randomized block design, dan statistical control with factorial design. Nah, yang pertama itu ada randomized factorial design. Nah, desain ini menggunakan teknik kontrol randomisasi dengan lebih dari sebuah VB yang terlibat, jumlah masalah dan hipotesis sesuai dengan jumlah VB ditambah interaksi antar VB yang terlibat. Dan yang kedua ada randomized block factorial design. Nah, desain ini menggunakan lebih banyak teknik kontrol dibandingkan desain faktorial sebelumnya, karena adanya kontrol konstansi terhadap VS dengan blocking.
Karena itu, setiap kelompok penelitian memiliki beberapa blok dari nilai VS, dengan masing-masing blok terisi subjek dengan jumlah yang sama seperti kelompok-kelompok lainnya. Dengan demikian, VS tersebut tidak berpengaruh terhadap VB, karena pada setiap kelompok penelitian, subjek yang memiliki VS berjumlah sama. Jenis lainnya, yang terakhir ada statistical control with factorial design. Nah, teknik kontrol statistik ini sama seperti blocking, lebih penting dilakukan pada desain faktorial dibandingkan desain dua kelompok ataupun ANAVAR. Robinson 1981. Dan ada dua alasan yang dikemukakan untuk menjelaskan ini. Yang pertama itu, dengan jumlah subjek yang sedikit dalam setiap kelompok penelitian, maka dilakukannya randomisasi akan kurang efektif untuk mengontrol VS. Kontrol terhadap VS ini secara statistik dilakukan melalui perhitungan, sehingga tidak menambah prosedur penelitian yang dilakukan. Nah, kedua, pada penelitian health eksperimen dengan desain faktorial VS harus lebih banyak diperhatikan dibandingkan pada laboratori eksperimen. Beberapa VS yang tidak diduga sebelumnya akan muncul pada saat penelitian dilakukan. Hal ini terjadi dalam desain faktorial. Semakin banyak VB yang terlibat, semakin besar kemungkinan VS lainnya berinteraksi dengan VB-VB tersebut. Dengan dilakukan kontrol statistik, pengaruh dari berbagai VS tersebut dapat dihilangkan dari VT, sehingga hasil penelitian akan lebih akurat. Ada kelebihan dan kekurangan dari desain faktorial ini. Kelebihan yang pertama itu kebutuhan subjek dalam jumlah yang sedikit. Kemudian memfasilitasi peneliti untuk menguji efek utama dari tiap-tiap variabel independen dan efek interaksi antara kedua variabel independen. Kemudian mampu juga mengendalikan faktor pengganggu dengan mengintegrasikan variabel tersebut dalam desain. Dan yang terakhir merupakan desain yang dinilai sangat praktis dalam penelitian dengan situasi kehidupan sehari-hari karena banyaknya VS dan keterbatasan waktu untuk penelitian. Nah, kekurangannya itu semakin banyak jumlah faktor dan levelnya, maka akan semakin sulit kontrol diaplikasikan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang desain faktorial. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal itu, kalau desain faktorial itu merupakan metode dalam penelitian eksperimen yang melibatkan dua atau lebih variabel independen yang memanipulasi untuk mengamati efek terhadap variabel dependennya. Nah, di sini tuh banyak jenisnya yang termasuk desain faktorial. Ya, contohnya itu ada desain faktorial 2x2, 2x3, dan 2x4. Sebenarnya sama aja, yang membedakan itu hanya pelakuannya saja, ya guys. Jadi kali ini kita ambil contoh itu tentang desain faktorial 2x2. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa desain faktorial 2x2 itu merupakan jenis desain eksperimen yang memungkinkan penelitian memahami pengaruh dua variabel dependen yang masing-masingnya dengan dua level terhadap satu variabel dependen. Jadi penelitian ini merupakan desain penelitian yang melibatkan dua faktor dengan dua tingkatan yang berbeda. Nah, ini adalah contoh dari desain faktorial 2x2. Nah, karena ada dua variabel independen yang masing-masing dengan dua level. Nah, yang variabel independen pertama itu ada sinar matahari, yaitu level rendah, tinggi. Terus yang kedua itu variabel bebas, yaitu frekuensi penyiraman. Ya, ada level harian dan mingguan. Gambar di samping adalah ada gambar grafiknya ya. Jadi kalau ditafsirkan itu kayak gini. Yang pertama itu rata-rata untuk tanaman yang menerima sinar matahari dari tinggi dan penyiramannya setiap hari itu ada di sekitar 8,2 inci di sini ya. Tapi di sini tidak terlihat jelas kan ya. Jadi kita ditafsirkan sendiri aja ya. Terus yang kedua itu ada pertumbuhan rata-rata untuk tanaman yang menerima sinar matahari tinggi dan penyiramannya mingguan. Di situ itu ada 9,6 inci.
Nah, terus dari yang ketiga itu ada pertumbuhan rata-rata untuk tanaman yang menerima sinar matahari rendah dan penyiramannya setiap hari, yaitu di sekitar 5,3 inci. Terus yang terakhir itu ada pertumbuhan rata-rata untuk tanaman yang menerima sinar matahari rendah dengan penyiraman mingguan adalah sekitar 5,5 inci. Nah, untuk melakukan analisis, kita perlu melakukan adanya ANOVA 2 arah. Nah, di sini dihitung dulu kan ada ada rumusnya. Kalau misalnya ditafsirkan secara ANOVA ini, nilai P-nya itu yang terkait dengan sinar matahari itu adalah 0,005 karena nilainya kurang dari 0,05. Nah, berarti paparan sinar matahari ini memiliki efek signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan tanaman. Terus yang nilai P yang terkait dengan air adalah 0,028 karena nilainya kurang dari 0,05, berarti frekuensi penyiramannya juga memiliki efek signifikan secara statistik. Nah, untuk nilai P yang antara interaksi sinar matahari dan air adalah 0,156 karena nilainya tidak kurang dari 0,05. Ini berarti tidak ada efek interaksi antara sinar matahari dan airnya. Itu ya guys. Dari selanjutnya itu tentang uji normalitas. Nah, uji normalitas ini adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok atau variabel apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, pada uji normalitas ini kita itu ada beberapa metode uji normalitas yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada analisis visual dan analisis statik. Nah, analisis visual ini meliputi ada histogram, normal, Kiki plot, dan box plot. Nah, sedangkan untuk analisis statis ini meliputi uji chi-square, uji Kolmogorov-Simov, uji Shapirometric, uji Lilliefors, dan uji Jarquet-Bera. Nah, di samping ini itu ada rumus uji normalitas dengan metode chi-square. Ini adalah rumusnya yang bakal nanti kita bahas ke slide selanjutnya. Dan di sini adalah contoh uji square dalam analisis normalitas. Nah, contohnya ini diambil tinggi badan mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Nah, kita udah ketemu datanya, ada tinggi badannya dan jumlah siswanya. Nah, cara pertama itu kita selidikilah dengan V 5% atau bukan. Nah, apakah data tersebut itu di atas berdistribusi normal standar definisinya itu 8,09. Nah, untuk hipotesis H0 ini populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal, sedangkan H1-nya itu populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Ya, untuk nilai E-nya itu ada level signifikan, yaitu biasanya itu 5% atau 0,05%. Ya, kita tinggal masukin rumus statistiknya yang tadi sudah kita tanyakan di slide yang awal. Nah, kita pakai rumus itu dan hasilnya ini adalah segini ya guys, yang di kotak-kotak itu. Di situ ada batas imperialnya, terus ada P atau luas propasi kurva normal tiap internal kelas berdasarkan tabel normal, terus ada OI nilai observasi, terus ada AI nilai expect atau harapan. Nah, biasanya itu nilai harapan ini itu bakal dikalikan dengan N atau total frekuensi, lalu P dikali N lagi gitu ya guys. Oke, lanjut. Karena kita udah dapat
datanya. Selanjutnya kita bakal cari daerah penolakannya dengan menggunakan gambar ya. Gambarnya itu yang di bawah itu, situ terlihat jelas ya. Yang warna putih itu diterima hasilnya itu 0,1628, yang ditolaknya itu ada 5.991. Nah, lalu kita menggunakan rumus yang dimana 0,427 kurang dari 5,991, jadi hasilnya itu berarti H0 diterima sedangkan H2 ditolak. Jadi kesimpulannya adalah populasi tinggi badan pada mahasiswa berdiri normal adalah diferensi atau 0,05. Jadi signifikan ya guys nilainya. Kita lanjut ke uji homogenitas, yaitu untuk mengetahui apakah sampel penelitian ini berasal dari populasi yang mempunyai variasi sama atau tidak ya. Nah, biasanya kita lihat pengambilan keputusan uji homogenitas itu adalah ada dua kemungkinan ya. Jika kemungkinan nilai signifikan itu kurang dari 0,05 varians dari dua atau lebih kelompok populasi, maka itu tidak dinyatakan homogen. Sedangkan kalau misalnya nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, maka sampel itu dinyatakan homogen. Nah, di dalam teknik homogenitas ini itu ada beberapa teknik yang umum digunakan dalam melakukan uji homogenitas Bartlett. Nah, di sini kita udah ada sampelnya, data sampel, yaitu sampel ke-1, 2, 3, dan 4. Terus kita analisis ya datanya. Di sini kita dapat perhitungan yang dari variasi gabungan dari 4 sampel di atas itu, kita dapat nilai akhirnya itu 0,063. Oke. Kemudian dari tabel ini, kalau jika diferensinya itu atau nilai signifikannya itu kan 5% atau 0,05% dari tabel distribusi C kuadrat. Nah, dengan diketahui itu DK-nya itu sama dengan 3 terus dikali 2, yaitu 0,93 atau hasilnya 7,81. Oke, itu kita udah dapet ya. Sekarang kita cari daerah penolakannya dengan menggunakan rumus 0,063 kurang dari 7,81. Nah, berarti HO ini itu diterima dan HI ini ditolak. Jadi kesimpulannya itu nilainya adalah signifikan ya, atau hasilnya 0,05. Tuh. Komparasi ganda atau uji yang digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan di antara satu atau lebih sampel dengan sampel pembanding dan untuk memperkirakan besarnya perbedaan yang ada. Jadi ini uji untuk membedakan sampel ya. Nah, metode ini juga ada beberapa metode uji komparasi ganda yang biasanya kita ketahui. Yang pertama ada uji Tukey. Nah, cocok untuk memperbandingkan semua pasangan rata-rata. Yang kedua itu ada uji CV, yaitu lebih komprehensif dan fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai jenis perbandingan. Selanjutnya ada uji LCD atau Least Significant Difference atau paling sederhana. Nah, tapi di sini ada kekurangan kuat dibandingkan uji Tukey dan CV. Nah, yang keempat itu ada uji Duncan, yaitu mirip dengan uji LCD tetapi mereka itu memiliki prosedur yang sedikit berbeda. Oke ya, kita lanjut. Di sini kita udah ada contoh dari uji komparasi ganda. Nah, yang di atas itu ada desain penelitiannya. Kemudian yang kedua
yang di bagian bawah ini ada rangkuman dari analisis data tersebut. Oke, kita jabarin ya, jelasin. Jadi di HA ini tuh ditolak ya, karena nilai F-nya itu 27,383 kurang dari 3,06. Nah, mereka itu posisi F-nya itu berada di daerah kritik. Jadi mereka itu ditolak ya. Nah, sedangkan yang B itu, HB itu ditolak karena FB itu bernilai 20,233 kurang dari 3,68. Nah, sama juga mereka di bawah berada di daerah kritik. Jadi ini ditolak juga. Sedangkan HAB diterima karena FAB sama dengan nilainya itu 0,3583 kurang dari 26,4. Nah, hasilnya itu tidak berada di daerah kritik, maka itu diterima ya. Jadi kesimpulannya, pada pembelajaran berpengaruh terhadap nilai ulangan siswa kelas 8 SMP, minat belajar juga berpengaruh terhadap nilai siswa kelas 7 SMP. Sorry ya, tadi 7 bukan 8. Nah, terdapat interaksi antara mode pembelajaran dengan minat siswa terhadap nilai ulangan siswa kelas 7 SMP. Oke guys, seperti itu.